إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلواته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Di antara kaidah yang sangat agung yang ada di dalam syariat kita, syariat Islam, adalah kaidah al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang berbuat baik, maka balasannya adalah kebaikan. Sebaliknya siapa yang berbuat buruk, maka balasannya pun adalah keburukan. Semua perbuatan akan mendapatkan balasan yang sama atau yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan." Tidaklah perbuatan baik, tidak ada balasan bagi sebuah perbuatan baik kecuali kebaikan pula. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayat yang lain, "Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u as-su'a." Kemudian akibat atau balasan orang-orang yang melakukan kejahatan dan juga keburukan adalah azab atau siksa yang lebih buruk. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kaidah ini kalau kita sering membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan kita temukan sering sekali terulang-ulang kaidah ini di dalam ayat Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ini menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi siapapun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi sekecil apapun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi siapapun sekecil apapun. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat baik sekecil apapun itu, hanya sebesar biji sawi, sekecil benda yang ada di dunia ini, maka dia akan melihatnya, dia akan menuai hasilnya. Dan siapa yang melakukan sekecil apapun keburukan pun dia akan melihatnya nanti, dia akan menuai hasil dari keburukannya tersebut. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin rahmatullah. Sehingga hendaknya kita menghayati kaidah ini agar kaidah ini bisa memotivasi kita, mendorong kita untuk selalu melakukan kebaikan. Karena kita yakin bahwasanya kebaikan yang kita lakukan tersebut akan kembali kepada kita. Kita sendiri yang akan mendapatkan hasil kebaikan tersebut. Dan sebaliknya,
dengan menghayati kaedah ini pula yang akan mendorong kita, memotivasi kita untuk berusaha semaksimal mungkin meninggalkan berbagai macam keburukan dan juga kemaksiatan. Karena kita sadar keburukan atau kemaksiatan yang kita lakukan itu efeknya akan kembali kepada diri kita sendiri, cepat atau lambat akan kembali kepada kita. Efek dari perbuatan buruk kita tersebut di dunia dan juga di akhirat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan sebutkan beberapa contoh dari ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang kaidah ini, yaitu al-jazaa'u min jinsil amal. Di antara yang menunjukkan akan kaidah ini adalah hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda an 'irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumil qiyamah." Siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membela dirinya dari api neraka pada hari kiamat. Artinya, ketika kita mendengar, ketika kita melihat kehormatan saudara kita direndahkan, harga diri saudara kita dijatuhkan, difitnah, dituduh dengan sesuatu yang tidak benar, atau digibahi, kemudian kita berusaha untuk membelanya dengan mengatakan bahwasanya apa yang mereka katakan, apa yang mereka gibahi tersebut belum tentu benar, atau sesuatu yang mereka fitnah tersebut adalah sesuatu yang tidak benar. Kita membela kehormatan saudara kita, terlebih lagi saat saudara kita tersebut tidak hadir. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sebagai balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membela kita dari api neraka pada hari kiamat. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan wajah kita dari neraka. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita dari siksa api neraka. Al-jazaa'u min jinsil amal. Kemudian contoh yang lain, Nabi kita alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Man tatabba'a 'awrata akhihi tatabba'a Allahu 'awratahu, wa man tatabba'a Allahu 'awratahu yafdahu walau fi jawfi rahmihi." Siapa yang sukanya mencari-cari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan cari-cari aibnya. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala akan cari-cari aibnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya tersebut walaupun dia berada di dalam rumahnya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, artinya ketika seseorang berusaha mencari tahu tentang kesalahan saudaranya, berusaha mengetahui tentang kekurangan saudaranya, berusaha untuk membongkar rahasia-rahasia saudaranya, cari aibnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencari-cari aibnya bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aibnya. Allah Subhanahu memiliki aib-aib yang ketika orang lain mengetahui aib kita tersebut, kita pun akan menjadi malu. Nah, begitu pula lah orang lain pun seperti itu juga. Maka ketika kita mengetahui kekurangan atau aib orang lain, maka kemudian kita tutupi, Allah Subhanahu wa taala sebagai balasannya adalah akan tutupi aib kita, kekurangan kita di dunia dan akhirat. Dan para ulama menjelaskan berkaitan tentang aib seseorang ini, mereka membagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada orang yang dikenalnya kebiasaan sehari-harinya dia adalah orang yang saleh, orang yang taat, orang yang baik. Jarang sekali dia melakukan kesalahan, jarang sekali dia melakukan maksiat, melakukan keburukan. Sesekali mungkin terkadang dia terjatuh ke dalam kemaksiatan atau keburukan. Maka yang seperti inilah yang hendaknya kita tutupi. Dan sebagai balasannya tadi Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aib kita. Kemudian yang kedua, ada orang yang kesehariannya dikenal dengan ahli maksiat,
suka berbuat keburukan, suka menzalimi orang lain, maka orang yang seperti ini bahkan dia secara terang-terangan melakukan keburukan tersebut. Alasannya. Kemudian sebaliknya, ya Allah, siapa yang diamanahi mengurusi suatu urusan umatku, kemudian dia berlemah lembut, dia berbuat baik, dia meringankan, memudahkan urusan mereka, maka permudahkanlah urusannya. Maka sebagai balasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah urusannya. Sebaliknya, siapa yang mempersulit, orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya sesuatu yang mudah dia persulit, membuat aturan yang memberatkan mereka, maka sebagai balasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan persulit urusan mereka. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh yang lain lagi, Nabi kita alaihi salatu wasallam juga mengatakan, man nafasa 'an mu'minin qurbatan min qurabi dunya, nafasallahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membebaskan seorang muslim dari suatu urusan di dunia ini, maka sebagai balasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bebaskan dia dari suatu kesulitan, dari kesulitan akhirat. Memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang kesusahan, baik mungkin meminjamkan hutang atau menunda pembayaran hutang bagi orang yang tidak mampu, atau mungkin dia hanya sekedar menginformasikan lapangan pekerjaan agar dia bisa bekerja dan yang lainnya, maka dia sudah termasuk mendapatkan janji Nabi SAW tersebut akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bebannya pada hari kiamat. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dan tentunya kesusahan atau beban seorang di dunia ini sangat jauh berbeda dengan beban yang akan dia pikul di akhirat nanti. Yang tentunya ketika kita membantu orang lain yang sedang kesusahan itu ringan dibandingkan dengan kesusahan-kesusahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bebaskan kita pada hari kiamat, yang tentunya keadaannya lebih dahsyat dan lebih mengerikan. Nah, ini beberapa contoh dari dalil-dalil yang menerangkan tentang al-jazaa'u min jinsil amal. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله له الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. Kemudian contoh yang selanjutnya, hadirin dirahmatullah, adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaknya kalian memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni atau memaafkan dosa-dosa kalian? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam keseharian kita, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, bermuamalah dengan orang lain, maka seringkali kita mendapatkan orang-orang yang membuat kita marah, membuat kita jengkel, membuat kita emosi, baik dengan perkataannya, ataupun dengan perbuatannya, ataupun dengan sikapnya, atau bahkan dengan kezalimannya. Maka hadirin dirahmati Allah, berusaha kita untuk memaafkan mereka jika kita menginginkan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita berusaha untuk memaafkan mereka, semakin kita berlapang dada atas kesalahan-kesalahan mereka, maka peluang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun semakin besar. Maka tidakkah kita menginginkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang tentunya jawabannya adalah semua kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga dari yang dirahmati Allah, dari beberapa contoh ini
Jadi penerapan kaidah al-jazaa min jinsil amal, balasan itu akan sesuai dengan perbuatan. Bisa kita simpulkan bahwasanya ketika kita menginginkan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk membela kehormatan saudara kita. Ketika kita menginginkan aib kita ditutupi oleh Allah, maka nanti kita berusaha untuk menutupi aib orang lain. Dan ketika kita menginginkan urusan kita dimudahkan oleh Allah, pun nanti kita berusaha untuk memudahkan urusan orang lain. Dan ketika kita menginginkan dosa-dosa kita dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha untuk memaafkan dan berlapang dada atas kesalahan dan kekeliruan orang lain. Maka di akhir khutbah ini kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita keimanan dan ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يومها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا
فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Mm.